15 hal yang bukan I love you. Mari kita buka buku. Nomor 1, tidak mau menunggumu. Itu bukan I love you. Orang bilang I love you tapi tidak punya waktu dan tidak mau menunggumu, itu orang bohong. Dia tidak mengasihimu. Dan kalau ada yang mengaku-ngaku I love you pada seseorang tapi tidak sabaran sama orang itu, dusta. You don't love that person. Apa yang bukan kasih? Apa yang bukan I love you? Nomor 2, pelit denganmu. Tetapi kalau orang pelit, jangan percaya dia itu peduli denganmu. Dia care for you. Nggak usah percaya. Kalau kita bilang cinta Tuhan, kita pelit sama Tuhan. Kalau kita bilang cinta manusia, kita pelit sama manusia. Tapi kita berani foya pada diri sendiri. Tapi kikir kalau sama orang lain. Jangan mempercaya. Makanya itu, kalau kita berkata I love someone, beranilah bayar harga. Harga itu tidak tentu materi dan duit, waktu, tidak perhitungan. Yang ketiga, yang bukan I love you adalah jikalau dia iri akan suksesmu. Kalau ada orang mengaku-ngaku cinta, ini saudaraku nih, aku senang dia sukses. Tapi ketika Anda sungguhan sukses, dia nggak suka. Dia sesungguhnya tidak mencintaimu, dia mencintai dirinya. Selama kau ada di bawahnya, dia cinta. Sekali kau mengatasinya, termasuk dalam kepemimpinan, bisa juga loh. Orang yang kita didik jadi jagoan, lebih hebat dari kita. Sebenarnya kasih itu belum teruji sampai orang lain sukses. Sampai orang lain kau kasih itu sukses, Anda bisa bahagia enggak untuk suksesnya? Kalau Anda iri akan suksesnya, kalau dia dibawa Anda belas kasihani, belas kasihan itu bukan kasih. Apa yang bukan I love you, yaitu pamer yang tidak kau punya. Kalau ada orang ngomong terus pamer-pamer tentang dia punya apa, koneksinya, pamer itu nggak tentu barang, tapi juga bisa menonjolkan diri. Sebenarnya kelihatannya dia itu seperti mau sharing, tapi sebenarnya it's all about him, tentang dirinya. Pamer yang tidak kau punya, mentang-mentang tahu Anda tidak punya itu, dipameri itu. Lain cerita kalau dia melakukan sesuatu, dia punya sesuatu atau melakukan sesuatu, dia simpan untuk dirinya dan untuk kenikmatannya atau untuk tujuan hidupnya atau hanya untuk karena sesuatu berkat dalam hidupnya. Tapi kalau dia secara sengaja menampilkan itu, memamerkan itu, dan mentang-mentang Anda dan saya tidak punya itu, lalu dia pamerkan itu, Anda jangan kepancing ya. Apa yang bukan I love you? Kalau Anda lihat ini jelas-jelas bukan kasih. Merasa kau tidak layak untuknya. Sombong. Di mana ada sombong itu berarti ada orang yang layak, ada orang yang tidak layak. Kasih itu selalu mengangkat. Ingat, kasih itu selalu mengangkat. Segala sesuatu yang sifatnya kasta dan menjadikan Anda segala sesuatu yang memposisikan dirinya seperti sebuah kasta, itu bukan kasih. Kasih itu tidak sombong. Kata sombong di sini itu sombong itu kan relatif. Susah sekali untuk bilang kita sombong atau enggak. Jangan pernah Anda menguji orang lain, ujilah dirimu sendiri dan minta Tuhan menguji. Yang 6, poin 6, membuatmu merasa tidak nyaman. Apa yang bukan I love you? Kalau orang itu melakukan sesuatu yang tidak nyaman padamu, itu bukan I love you. I love you tapi membuat orang itu, yang pacar Anda itu melakukan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman. Tuhan itu memberi kita alarm clock, sekalipun kita tidak tentu punya banyak hikmat. Tapi setiap kita itu punya intuisi dan punya nurani. Kok nggak srek ya? Anda tahu dalam nuranimu, aku nggak srek sama ini. Lari, run. Yang ketujuh, apa yang bukan I love you? Menjualmu jika dia bisa. Dia akan mencari keuntungan diri sendiri. Menjualmu jika dia bisa. Hari-hari ini kalau Anda mengasihi anak Anda yang masih kecil segalanya, jangan demi konten lah semua diginiin. Zaman-zaman kejahatan. Kayaknya Anda bangga sama itu, tapi Anda tidak memperhatikan keamanan atau keselamatan anak Anda. Sebenarnya di zaman semuanya ini pencitraan, atau di zaman dimana narsis ya kata orang. Orang itu akan menjual sesamanya jika itu bisa menguntungkan dan bisa menaikkan ratingnya atau followers dan sebagainya. Bukan I love you, orang yang mudah tersinggung denganmu, itu bukan I love you. Sekali lagi, pemarah di sini itu bukan ngamuk-ngamuk terus. Pemarah di sini itu agitated, artinya orang yang mudah terprovokasi secara emosi. Jadi kalau Anda mau tahu hari ini level cintamu pada suamimu seperti apa, kalau Anda mudah tersinggung sama dia, berarti hari ini Anda kurang cinta, udah gitu aja. Atau dengan istri, suami sebaliknya, dengan anak juga. Mudah tersinggung denganmu, gampang ngamuk. Jangan ngaku-ngaku I love you. Bagi pemberi cinta,
Jangan Anda merasa Anda sudah mengasihi. Atau penerima cinta, Anda jadi ngerti, oh ya oke. I think ngomong aja dalam hati lah, gak usah protes. Yang ke-9, suka mengungkit kesalahanmu itu bukan I love you. Ini sering terjadi di dalam sebuah hubungan yang posesif. Dia akan suka mengungkit kesalahanmu, seolah-olah dia mengasihimu, seolah-olah dia peduli, tapi diungkit terus. Orang yang mengungkit kesalahan tidak mengasihi. Dan kalau Anda punya kesalahan, diungkit terus sama orang itu, bukan demi pertobatanmu atau koreksi yang membangun, tapi diungkit melulu. Saya rasa he doesn't love you. Udah gitu aja, dia gak mencintaimu. Gini, nomor 10, poinnya adalah senang ketika kau jatuh. Anda pernah lihat mama yang udah ngomong sama anaknya gitu, lalu habis itu anaknya jalan ini jatuh, nah tahu rasa lu, kapok. Hari itu apapun tetap yang namanya kasih ibu, saya gak ragu. Tapi saya percaya that is not love. Kasih tidak akan bersuka cita karena ketidakadilan. Nomor 11 yang bukan I love you adalah tadi senang ketika kau jatuh, sekarang orang yang tidak senang ketika kau berhasil. Nah itu bukan kasih. Ketika Anda berhasil, akan muncul 2 tipe orang. 3 tipe tepatnya. Ada orang yang bersenang dengan Anda tapi motivasinya A, supaya kecipratan. Tapi ada orang yang senang dengan Anda tanpa meminta apa-apa. Anda berhasil itu sudah cukup good news for me. Tidak perlu aku dapat sesuatu. Ada teman-teman yang tulus. Dan biasanya orang-orang begitu yang sama dari lembah sama Anda. Dari lembah. Yang tiba-tiba teman tidak diundang muncul semua ketika Anda berhasil itu banyak nanti. Tipe yang kedua, ketika Anda sukses, Anda dicibir. Gitu aja kaya. Gampang lah orang itu kebetulan. Jadi mencoba untuk mengkorting glorimu. Meskipun kita tidak mencuri kemuliaan, semua kemuliaan itu Tuhan, tapi tetap akan ada orang yang akan mendiskount effortmu. Nomor 12, memberitakan aibmu. Menceritakan. Ah, itu bukan kasih. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu yang bagus dibuat jelek, wah itu parah sekali. Sedangkan yang jelek aja kita nggak boleh jelekkan. Menceritakan, membuka aibmu, itu bukan I love you. Jangan biasakanlah ya menjatuhkan orang di depan orang atau sembunyi-sembunyi di balik orang. Janganlah. Yang bukan I love you, kalau kasih itu percaya segala sesuatu, berarti lawan jenisnya gampang percaya negatif tentang dirimu. Anda lihat ya, orang itu sungguhan mengasihi Anda atau tidak itu gampang sekali. Kalau dia dengar hearsay, nah dengar langsung dari Anda, langsung gampang nyalain Anda, langsung negatif. Orang berkata, trust me, he doesn't truly love you. Orang yang gampang sekali, karena kasih itu percaya segala sesuatu. Sehingga lawan katanya, berarti kalau Anda ada seorang yang gampang percaya yang negatif tentang dirimu, tidak tentu terbukti. Yang terbukti pun dia masih uji dan dia akan tanya langsung kepadamu. Betul nggak? Ke-14, pesimis mengenaimu. Kasih sih kasih, but I don't believe you can do it. Lain cerita kalau secara objektif dia peringatkan, kamu jangan gegabah. Itu penuh dengan doa dan pertimbangan, perhitungan dan ada penjelasan. Tapi kalau orang itu nggak percaya, mana bisa kamu bisa? Kelihatannya kasih. Jangan mau dibelas kasihani. Saya paling anti dikasihani orang. Saya nggak mau. Dan saya juga nggak memaksa orang percaya saya bisa. Sehingga kalau saya melakukan sesuatu, saya harus bisa menjelaskan ke orang itu. Saya harus bisa menginspirasinya untuk bisa melihat yang saya lihat. Tapi saya tidak mau dibelas kasihani. Tapi jikalau sekalipun Anda lakukan itu semuanya, tetap ada orang yang selalu pesimis dengan Anda. Mana mungkin kamu bisa? Mana mungkin kamu mau pesimis? Itu bukan I love you. Ini sudah di titik bawah. Orang yang sabar menanggung segala sesuatu, lawan katanya orang yang sudah menyerah atas Anda. Give up. Saudara tahu nggak apa? Pernikahan itu gugur bukan karena banyak konflik. Konflik itu sehat, bisa sehat. Sekalipun konfliknya nggak sehat, bisa jadi berkat. Yang membuat menyerah adalah kehilangan kasih. Kapan orang itu cerai? Dia give up. Dia give up. Ya sudah, nggak ada apa lagi yang bisa dipertahankan. Orang terakhir yang paling mengasihi Anda di dalam hidup ini selain Yesus adalah orang terakhir yang tetap berdiri sama Anda ketika seluruh bumi, bukit, gunung sudah beranjak dan give up on you. Orang terakhir yang berkata, I still believe in you. I have not given up on you. Aku belum menyerah atasmu. Itu orang yang paling mengasihimu setelah Yesus.